Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Karanganyar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu materi kelas 11 bab 2 semester genap. Sebelum kita lanjutkan dengan mempelajari, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, siswa-siswaku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan, yaitu bab 2 dari kelas 11 semester 2. Untuk peta konsep, yaitu dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita diharapkan mampu memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala Quran Yunus atau surat yang ke-10 ayat yang 40 dan 41, dan Al-Quran surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayat 32, dan hadis-hadis yang terkait dengan toleransi. Yang kedua, kita mampu untuk menganalisis makna perintah Allah Subhanahu wa taala Quran Yunus ayat yang 40 dan 41 dan Quran surat Al-Maidah. Kemudian yang ketiga, kita mampu untuk mempelajari hikmah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dari Quran Yunus ayat 40-41 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang keempat, kita mampu menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita mampu melaksanakan, kita mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan Quran surat Yunus ayat 40, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terakhir yang terkait. Kemudian kita mampu melaksanakan kehidupan kita dalam sehari-hari, dalam sekolah, dalam masyarakat, yaitu hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran Yunus, Quran surat Yunus ayat 40 dan Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait dengan toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dalam kehidupan
sekolah, masyarakat maupun keluarga. Siswa-siswiku, marilah kita menyimak dan membaca Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mari kita menganalisis dan kita memahami arti perkata dari Al-Qur'an surat Yunus ayat 44. 1. Wa minhum, wa min, wa itu dan, min di antara atau dari, hum mereka, wa minhum dan di antara mereka. Man itu siapa atau ada orang atau orang. May yu'minu, yu'minu orang yang beriman. May yu'minu ada orang yang beriman. Bihi, bi itu kepada, nya itu kepadanya, nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Wa minhum may yu'minu bih, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa minhum, wa dan min di, hum antara mereka, man ada orang, la yu'minu ada orang yang la itu tidak, yu'minu beriman. Wa minhum man la yu'minu, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, wa dan Rabb Tuhan, kamu, wa rabbuka dan Tuhanmu, a'lamu lebih mengetahui, bil mufsidin bi kepada orang-orang, al mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in, wa dan in jika, kadzabuka, kadzabu mereka mendustakan, kamu, dan wa in kadzabuka dan jika mereka mendustakanmu. Fakul, fa itu maka, kul katakanlah, fakul maka katakanlah, li bagiku, amali pekerjaanku, li amali bagiku pekerjaanku, walakum wa dan bagimu, amalukum dan bagimu pekerjaanmu, antum bariuna, antum kamu tidak, antum bariun itu berlepas diri atau tidak bertanggung jawab, kamu tidak bertanggung jawab, kamu berlepas diri, mimma ini diambil dengan kata min dan ma, yaitu min itu dari, ma itu apa-apa, mimma dari apa-apa, a'malu apa yang aku kerjakan.
Wa ana dan aku bariun berlepas diri atau tidak bertanggung jawab dari apa? Min dari ma itu apa-apa tak malun dari apa-apa yang kamu kerjakan. Demikian dari makna perkata, semoga kita bisa menghafalkannya dan semuanya siswa semua mohon untuk dihafalkan arti perkata tersebut. Terjemahnya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Hukum tajwid. Wa minhum man. Ini ada mim sukun diikuti dengan mim mati diikuti dengan mim, maka tasdid namanya idgham mimi atau nama lainnya idgham mislain. Mislain itu dua yang sama, yaitu hukum mim sukun diikuti dengan mim. Hukum mim sukun diikuti dengan mim. Cara membacanya yaitu dengan guna 3 ketukan. Yang kedua, minu ada man, yuk, nun sukun diikuti dengan ya. Nah, namanya adalah idgham biguna. Karena apa? Nun sukun diikuti atau bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya yaitu dengan dengung 3 ketukan. Minu. Yang ketiga yaitu minu. Ini hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Karena apa? Huruf nun sukun diikuti atau bertemu dengan huruf lam. Nun sukun diikuti dengan huruf lam. Cara membacanya ditahan, ditekan 2 ketukan. Malayu minu. Yang keempat, idgham mutajanisain, yaitu lam sukun diikuti dengan lam. Maka idgham mutajanisain, yaitu 2 yang sama. Idgham masuk. Jadi lam yang pertama itu dianggap langsung masuk tasdid lam yang kedua. Cara membacanya huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam mutajanisain, yaitu hurufnya sama. Cara membacanya yaitu seperti tasdid, fakulli ditahan dan ditekan 2 harokat. Fakulli amalin. Yang terakhir, yang kelima yaitu mat asli wa ana bari, yaitu mat asli, huruf alif sukun sebelumnya ada tanda fathah. Mat asli. Demikian dari Al-Quran surat Yunus 40-41. Kemudian siswa semua silahkan beri tanda checklist pada kolom di bawah ini sesuai dengan kemampuanmu dalam membaca dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, yaitu Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 40-41. Jika sudah merasa sangat lancar, maka centang pada sangat lancar.
Begitu pula jika kurang begitu lancar, maka dicentang kurang begitu lancar. Dan jangan lupa untuk dihafalkan ayat di atas, 2 ayat di atas. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu Al-Quran tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayat yang ke-32. Silahkan disimak dan diperhatikan, nanti bisa dibaca berulang-ulang sehingga dihafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya mari kita pelajari dari arti kata, arti tiap kalimat. Min ajali dalik. Min ajali dalik. Min itu bisa dari, bisa oleh. Ajali karena dalik demikian. Min ajli dalik oleh karena itu kataba itu menulis atau menetapkan katabana na ini domir kami katabana kami tetapkan ala atas Bani Israel yaitu Bani Israel. Bani itu anak-anaknya. Israel itu adalah Israel atau julukan sebutan dari Nabi Yakub. Min ajli dzalik. Man qatala, man barang siapa atau orang atau siapa. Qatala itu membunuh. Man qatala barang siapa membunuh. Akhyan nas, akhya menghidupkan manusia. Jami'a, semuanya. Walaqad dan sesungguhnya ja'athum telah datang kepada mereka rusuluna yaitu rasul-rasul kami. Terjemahnya secara lengkap yaitu artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Quran Surat
Al-Maidah ayat 32. Mari kita pelajari hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran surat tersebut. Min ajli, yaitu qalqalah sughra, ja. Huruf qalqalah kan ada 5. Nah, ini salah satunya, yaitu ajli, qalqalah sughra. Karena apa? Ini berada di tengah dan harokatnya sukun asli. Bertanda baca sukun asli di tengah, maka nama hukum bacaannya adalah qalqalah sughra. Bani Israil, yaitu mat wajib mutasil, karena mat asli atau mat tabi'i diikuti dengan hamzah pada satu kata. Hamzahnya wujudnya seperti ini, bukan alif. Nah, ini fathah diikuti dengan alif, diikuti dengan hamzah, maka ini mat wajib muttasil. Cara membacanya 5 harokat. Bani Israil 5 harokat. Yang ketiga, nafsam bighairi, yaitu iklab. Karena apa? Di sini ada tanwin, fathah tanwin atau nun diikuti dengan huruf ba. Maka yang suara n berubah menjadi mim. Fathatain, fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Nafsam bighairi. Nah, kemudian yang keempat yaitu fil ardi, yaitu alif lam komariah. Karena apa? Huruf alif lam diikuti dengan huruf komariah, yaitu alif. Lamnya pasti berharokat sukun, lamnya dibaca L, al-komariah. Yang kelima, yang terakhir dari hukum bacaan, yaitu ja'athum rusuluna. Ja'athum, hukum mim sukun. Mim sukun diikuti dengan huruf ro, yaitu mimnya dibaca jelas. Namanya apa? Idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya, ja'athum rusuluna. Humnya jelas. Demikian hukum tajwid yang bisa kita pelajari. Siswa semua, ini berilah tanda checklist pada kolom di bawah ini sesuai dengan kemampuan dalam membaca dan menghafalkan ayat tersebut. Baca berulang-ulang sampai 5 kali sampai 7 kali. Kemudian rekam, kemudian berikan penilaian kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru nanti akan memberikan penilaiannya, apakah sangat lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Ya, terima kasih. Demikian tadi kita sudah mempelajari Al-Quran tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selanjutnya, marilah kita mempelajari hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Terkait dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis tentunya ada perbedaan di sana. Kalau membaca Al-Quran sudah ada tata caranya berdasarkan makhorijul huruf dan juga berdasarkan ilmu tajwid yang berlaku di sana. Sedangkan untuk membaca hadis itu adalah seperti hanya membaca. Sekarang mari kita perhatikan, saya akan membaca hadis tentang toleransi. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi rawahu Tirmidzi.
Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, selanjutnya mari kita pelajari hadis tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'an faqal innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqta ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turikha finnar. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa salat, puasa, dan zakat. Tetapi di samping itu, ia juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka diberikan si ini dari kebaikannya, dan si ini dari kebaikannya. Maka apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah dizolimi untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 169 Maktabah Asy-Syamilah. Ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwasanya kita harus berhati-hati. Kita setiap mau melakukan tindakan, melakukan perbuatan, kita pikirkan panjang-panjang. Apa akibatnya ke depan? Apa pengaruhnya ke depan? Karena apa? Kalau kita mendolimi seseorang, maka itu akan dibalas di pengadilannya Allah nanti Subhanahu wa taala. Dan apabila terlanjur kita berbuat zalim, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja, maka marilah kita sesegera mungkin untuk minta maaf, meminta keikhlasan dari orang yang pernah kita zalimi. Terutama makanya dengan kita bermuka senyum, berwajah mudah senyum, kita selalu berjabatan tangan kepada orang yang kita bertemu, tentunya laki-laki berjabatan tangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka dengan kita berjabatan tangan, maka kita akan berguguranlah dosa kita di antara keduanya. Dan juga kita imbangi dengan lisan kita memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Supaya kedoliman-kedoliman dosa-dosa kita kepada orang lain ini selesai di dunia ini saja, saling memaafkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Bagian 1 silahkan nanti bisa diikuti lagi pada bagian kedua. Bagian pertama ini adalah Al-Quran dan hadis, yaitu memahami Al-Quran maupun hadis tentang pentingnya toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Demikian tadi kita sudah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, baik dari membaca ayatnya, tahsinnya, tajwidnya, dan kita sudah mempelajari dengan kaidah hukum tajwidnya.
dan kita sudah mempelajari tentang arti perkatanya, dan kita sudah mempelajari tentang terjemah-terjemahnya dari Al-Quran, tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan kita sudah membaca hadisnya, terjemahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Dengan hidayah maka kita dapat ilmu, pengetahuan, dan dengan taufiknya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita semuanya. Kita mengetahui petunjuk dan kita mengamalkan berdasarkan petunjuk, dan kita diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.